Ada seorang ibu, ni perempuan ni, suami ikut jihad, anak laki-laki 2. Cuma 2 anak ni, laki-laki. Satu dewasa, satunya remaja. Tapi remajanya sudah boleh ikut perang. Nabi menetapkan 17 tahun ke atas boleh ikut jihad. Di bawah itu tak boleh. 2 anak ni, pemuda ni, jihad sama suaminya. Isteri melepaskan dari rumah. Mudah-mudahan kau diberkahi Allah. Jihad fisabilillah. Kembali dari peperangan, berita tiga-tiganya. Wahai ibu, suamimu, anakmu 2 orang syahid fisabilillah, meninggal. Apa yang ditanyakannya? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditinggalkannya berita ini. Dia mau tahu keadaan Nabi dulu. Nabi sihat, di mana keberadaan Nabi? Itu di rumah, datang dia. Begitu mandang wajah Nabi, Nabi sihat. Alhamdulillah ya Allah. Kalau aku lihat engkau ya Rasulullah sihat, kau selamat. Yang lain kecil bagi aku, kata dia. Yang penting Nabi selamat. Suami meninggal, anak meninggal, kecil bagi dia. Jadi memang begitulah iman. Iman kalau ada mesra di hati, seperti itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Nah, selanjutnya pengarang menyatakan, ya, diberi judulnya bagaimana mahabbah yang muncul dalam kalbu itu. Jadi mahabbah ini kecintaan, macam-macam orang mencintai. Ya, bisa mencintai istri, anak, harta, jabatan, seseorang satu dengan yang lain. Cinta dengan para orang yang bertakwa, cinta dengan ulama, cinta dengan para nabi, termasuk cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam puncak daripada cinta itu semuanya adalah berujung kepada cinta kepada Allah. Itu puncaknya. Ya, puncaknya. Nah, jalan kesufian ini diteliti oleh para ulama. Ya. Warwadu tajribati sufiyah kullu asrin, ya. Dibilang mencermati, menelaah, mendalami pengalaman para sufi. Apa jalan para sufi ini? Sufi itu kan asli safa. Safa itu bersih. Ya. Apa bersih? Maksudnya hati lah. Ya, hati harus dibersihkan dari selain
Allah. Nah, selama hati itu masih banyak selain Allah yang masuk, nah cinta tak ada. Ya. Sama dengan perempuan kan begitu. Jangan kau menduakan aku dalam hatimu, kata dia. Oh, tak mau dia. Pergi di madu, tak mau dia. Rabi'ah tu waktu dipinta, ya, dipinta daripada Hasan Al-Basri. Rabi'ah ini perempuan yang cantik, ya. Dia menapah ilmu ketuhanan sampailah dia mahabbah dengan Tuhan. Begitu mahabbah dengan Tuhan, banyaklah orang datang. Tapi orang datang bukan kerana dirinya, tapi pengaruh rohani dia. Kerana dia mahabbah, cinta dengan Allah, orang pun cinta dengan dia. Bukan lelaki saja, perempuan pun masuk. Ya, akhirnya datanglah Hasan Al-Basri. Hai Rabi'ah, kenapa kau menyendiri? Sudihkah kau bersuamikan aku atau menikah dengan aku? Bukan aku mau menolak, ya Hasan, kata dia. Aku tak mau cintaku berbagi, kata dia. Wah, udah kacau. Apa tak terkejut, Pak? Perempuan macam itu? Dia tak mau cintanya berbagi dari selain Allah. Oh, ini berat ni. Perempuan tu, Pak, Bu, ya, datang haid setiap bulan. Kotor. Tapi macam mana dia bisa dekat dengan Allah? Hebat. Kalau lelaki, mana datang haid? Ya kan? Laki-laki ni bersih terus, tapi perempuan ada masa kotor, dia bisa dekat dengan Allah. Kan hebat tu. Ya, luar biasa sekali. Berarti ada ekstra amalan dia tu sampai dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan kesufian begitulah dicermati setiap masa dari abad kedua Hijriah. 200 tahun setelah wafatnya Nabi muncul sufi-sufi. Dulu disebut zahid, orang yang zuhud. Nah, asalnya disebut zahid, tapi berubah menjadi sufi. Sufi itu apa? Safa, bersih. Hati itu dibersihkan dari selain Allah. Memang tak bisa. Jangan nak klaim cinta sama Allah, cinta dengan Nabi. Kalau selain Allah masih banyak di hati. Makanya jalan kesufian itu zikir, bersihkan hati. Zikirnya pun banyak zikir, tapi yang paling ampuh tu zikir yang membuang kesyirikan. Siapa yang beribadah ada tujuan selain Allah, menurut ulama sufi itu syirik. Syirik, mak. Selama ada kepentingan-kepentingan di hati selain Allah, tak bisa. Maka ini maksud sampaikan. Mau menyesal, menyesallah nanti. Kalau tidak mau menyesal, sekarang betulkan hati itu. Ya, syirik tak boleh masuk di hati itu. Nah, Allah cemburu. Kalau kita ni beribadah ada tujuan selain Allah. Cemburu, sebagaimana isteri kita cemburu kalau kita ada nyimpan yang lain. Cemburu dia. Ada perempuan mau madu? Tak ada dia pun. Padahal di madu boleh kan? Tapi perempuan tak mau. Allah lebih lagi. Dia tak mau disandingkan amal ni ada tujuan selain Allah. Tak suka dia. Ini mohon maaf nih, Pak. Kita fikir itu ada hadisnya. Siapa yang beribadah ada tujuan selain Allah, nanti di hari kiamat di hadapan Allah, Allah bilang apa? Kau minta ibadah yang kau tujuannya apa waktu di dunia. Kalau kau beribadah bukan tujuan kepada aku, mintalah kepada orang yang kau tujukan ibadah kau. Jangan minta dengan aku hari ini. Hari kiamat doang. Nampak betul kan memang sekarang. Jangan sampai menyesal. Tengok amal banyak. Mana ni kosong. Nanti Allah bilang kau beribadah bukan kerana aku. Itu susah. Maka saya katakan belajar tasawuf ini wajib, bukannya sunnah. Siapa tak belajar merugi dia.
Ya, merugi. Nah, jadi tujuan ibadah tanpa syirik, disitulah mendatangkan senangnya kita dengan Allah. Ya, senang kita dengan Allah. Nah, maka dikatakan di sini bahwasanya dia bilang kullu asrin taqallubu fihim yuqsibul mu'mina mahabbatallahi mahabbatu khassah. Jadi latihan para sufi ini membersihkan hati selain Allah itu akan menghasilkan seorang mukmin yang ada mahabbah dengan Allah. Mahabbah itu cinta. Jadi tidak semudah itu kita bisa dapat cintanya Allah. Buang syirik di hati. Makanya Allah memuji orang mukmin. Orang mukmin itulah. Makanya mukmin beda dengan muslim. Kita ni mukmin belum? Belum tentu, Bang. Mau muslim? Dah pasti dah kita muslim. Insya-Allah bapak ibu muslim. Saya muslim, ibu-ibu muslimah. Atau muslimin dan muslimat sudah pasti. Mukminin dan mukminat belum tentu. Mana orang mukmin? Ini Allah yang bilang nih, biqaulihi fil Qur'anil Karim. Allah berkata dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 165. Apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta dengan Allah. Ayo, nak ngaku mukmin. Makanya kata Imam Syafi'i, setiap muslim belum tentu mukmin, kata Imam Syafi'i. Tapi setiap mukmin sudah pasti. Apa tanda-tandanya mukmin? Ini salah satunya, dia senang dengan Allah. Kalau kita senang dengan orang banyak, biasa. Senang sama ulama pun bagus. Tapi senang dengan Allah, cinta dengan Allah, itulah puncaknya. Ya, puncak daripada kecintaan yang hakiki. Saya sayang sama anak, ibu sayang sama anak. Mana kuat? Sayang ibu dengan anak, dengan suami sayang dengan anak. Ibu, ya, istri dengan anak tentu lebih kuat cintanya dibandingkan bapa. Kenapa? Allah beri memang sayangnya ibu dengan anak itu lebih dibandingkan ya suami dengan anak atau bapa dengan anak. Tapi rasa cinta itu pun Allah kasih, itu percikan Allah beri, cinta-cinta yang kecil-kecil tapi cinta hakiki yang puncaknya Allah. Istri sayang suami, suami sayang istri, itu percikan dari cinta Allah sebenarnya. Orang tua dengan anak, sampai nanti iman kita sempurna macam mana? Ya, iman yang sempurna kata Nabi SAW, ya, la yuhibbu li akhi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kata Nabi sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia. Ayo, kok masih kita ni dengki dengan orang, benci dengan orang? Aduh, belum mukmin kita tu. Mana? Belum mukmin. Orang jahat dibalas kejahatan, belum mukmin kita. Mukmin tu yang mana? Orang jahat dibalas baru mukmin kita, Pak. Ya, ini ilmu dari Nabi SAW. Ya, bukan main-main ilmu ini. Ya, Nabi menyatakan tak betul iman kau, tak sempurna iman kau. Kata Nabi, sampai kau mencintai saudaramu yang lain seiman, sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Masya Allah. Naik lagi, Pak. Apa lagi? Tak sempurna iman kalian sehingga aku, kata Nabi, lebih dia cintai dari yang lainnya, termasuk istri dan anak dia. Lebih hebat lagi tu. Kalau kita nak ngomongkan begini macam mana ni? Tapi saya diomongkan ya, atau saya diomongkan tak boleh. Ada orang ngomongkan, Pak Ustaz, saya takut ni, kenyataan diri saya ni betul-betul maaf, itu masih saya cintai dibandingkan Allah. Dalam hati saja sambil mohon sama Allah buka jalan.
Jangan diomongkan. Kok diomongkan murtad. Murtad bapak ibu kok diomongkan. Suami bilang sama istrinya, "Dek, aku cinta kau melebihi cinta aku dengan Allah." Murtad gitu. Itu tak boleh diomongkan. Walaupun kenyataan belum sampai macam itu, tak boleh haram diungkapkan. Diam-diam saja. Cari jalan sampai kita benar-benar menyenangi Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Nah, begitu dia. Ini masalah iman ni berat. Ulama menyatakan wajib kita cinta dengan Nabi. Tapi kan tak semudah itu. Ya, apalagi sampai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau mahabbah ni telah muncul dengan Allah, sayang dengan Allah ni? Ini dah akhir dah ni, pembahasan akhir dah ni. Dah masuk akhir ni, hasil-hasil ibadah. Bagaimana kalau dia muncul yu'thiru biha rabbahu amma siwah. Nah, dengan mahabbah tadi kalau sudah ada di hati, maka Allah lebih kita utamakan dari yang lain. Allah lebih kita kedepankan dari yang lain. Apapun maunya Allah, cepatlah kita tu. Mau jihad, ayo. Sedekah, ayo. Zikir, ayo. Berbuat baik, ayo. Semuanya mau, tak bisa ndak dia. Itu tak pakai suruh lagi dah. Ya, yang begini tidak disuruh lagi dah. Apapun sifatnya di jalan Allah, siap. Jadi kalau masa hati berat-berat, belum lah tu. Belum jadi mukmin, baru muslim. Nah, dikatakan lagi kama atharu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pengaruh ini telah nampak pada diri sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat dengan Allah dan Rasul? Oh, lebih dari yang lain. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, siapa? Dutanya Nabi itu, yang diutus Nabi ke Madinah sebelum Nabi berangkat tu. Mus'ab bin Umair. Itu dutanya Nabi, utusan Nabi. Nabi belum hijrah, belum hijrah ke Madinah, tapi ada utusannya, Mus'ab bin Umair. Kalau kita ziarah perang Uhud, di situ kuburannya berdampingan dengan Hamzah. Nah, Hamzah situ sampingnya ada Mus'ab bin Umair. Ya. Bagaimana Mus'ab bin Umair? Oh, orangnya ganteng, lawa, pakainya necis, mahal, kudanya termahal. Ibaratkan sekarang ni mobil yang mahal tu lah. Nah, Pajero, Fortuner, apalagi mobil tu. Mobil Camry sedang-sedang tak tu harganya tu. Jadi Mus'ab bin Umair tu kendaraannya mahal, bajunya mahal, imamahnya mahal, sendalnya pun mahal. Duitnya banyak. Kenapa? Dia anak satu-satunya orang kaya di Mekah. Tapi begitu dia dapat hidayah, ikut Nabi Muhammad SAW. Sampai beritanya kepada ayahnya dan ibunya. Apa kata ayahnya? Hai Mus'ab, kalau kau ikut Muhammad, jangankan 1 dinar, 1 dirham pun kau tak dapat dari aku, kata dia. Jangan mah. 1 dirham tu duit paling kecil. Bahasa Melayu bilang 1 sen kau tak dapat. 1 sen pun kau tak dapat. Apa kata Mus'ab bilang? Wahai ayah, aku mencintai kau, kata dia, kerana kau orang tua aku. Tapi aku pun juga mencintai Allah dan Rasul-Ku, kata dia. Tapi kalau kau suruh aku memilih, aku hanya memilih Allah dan Rasul. Tinggalkan Pak semua. Seles pinggang yang dipakai. Siap tak meninggalkan semuanya demi Allah dan Rasul? Itulah sahabat Rasulullah SAW. Allah dan Rasul lebih dari yang lain-lainnya. Iman kau dah sampai macam ini, Pak, begitulah dia. Sahabat begitu. Sampai Nabi menangis Rasulullah meninggalnya Mus'ab bin Umair. Nangis Nabi.
Kenapa? Kain kapan tak cukup. Tutup kepala nampak kaki, tarik kaki nampak kepala. Tak cukup bahan kain itu menutup wajah Mus'ab bin Umair. Nabi menangis. Dulu orang paling rapi kata Rasulullah. Kendaraannya bagus, hidup dengan kemewahan, tapi semua dia tinggalkan demi Allah dan Rasulnya kata Rasulullah. Itu hebatnya sahabat, makanya jangan nak banding-bandingkan sahabat. Ada yang bilang ikut Nabi, mana ikut Nabi, ikut sahabat dia tak mampu. Nah ikut Nabi pula. Kenapa mereka siap begini? Dia kerana hatinya. Itu beda kita dengan sahabat tu hati dia. Hati dia tu luar biasa. Ya, dengan Allah dan Rasul. Kemudian lagi ada seorang pemuda baru nikah ijab kabul, kahwin. Panggilan jihad datang. Disentuh pun belum istrinya. Berangkat langsung meninggal fisabilillah. Masya Allah. Kita kuda ijab kabul Pak, dah bayangkan malam. Yes, kata dia. Itu pikiran kita sudah nikah begitu. Benar. Nah ini faktanya kena kaji iman begitu. Sahabat nikah ijab kabul, datang berita jihad, langsung berangkat, meninggal, disentuh pun belum isteri. Gimana nak ikut sahabat? Ini rahasia ilmu ni luar biasa. Kalau mahabbah itu datang, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah dan Rasul. Itu tadi. Ya. Banyak kisah-kisah sahabat. Ada seorang ibu, ni perempuan ni. Suami ikut jihad, anak laki-laki 2. Cuma 2 anak ni, laki-laki. Satu dewasa, satunya remaja. Tapi remajanya sudah boleh ikut perang. Nabi menetapkan 17 tahun ke atas boleh ikut jihad. Di bawah itu tak boleh. 2 anak ni, pemuda ni, jihad sama suaminya. Isteri melepaskan dari rumah. Mudah-mudahan kau diberkahi Allah. Jihad fisabilillah. Kembali dari peperangan, berita tiga-tiganya. Wahai ibu, suamimu, anakmu 2 orang syahid fisabilillah, meninggal. Apa yang ditanyakannya? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditinggalkannya berita ini. Dia mau tahu keadaan Nabi dulu. Nabi sihat, di mana keberadaan Nabi? Itu di rumah, datang dia. Begitu mandang wajah Nabi, Nabi sihat. Alhamdulillah ya Allah. Kalau aku lihat engkau ya Rasulullah sihat, kau selamat. Yang lain kecil bagi aku, kata dia. Yang penting Nabi selamat. Suami meninggal, anak meninggal, kecil bagi dia. Jadi memang begitulah iman. Iman kalau ada mesra di hati, seperti itulah dia. Ya, seperti itu. Ya. Nah kemudian waqad sajjalallahu itharuhum fi arwa'i suratin fi mathali qawlihi ta'ala fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi dikatakan di sini bahwasanya semua itu Allah telah abadikan sikap-sikap mereka para sahabat, ya. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur nanti bisa lihat tuh. Surah An-Nur ayat berapa tu? 36. Ini tafsir tasawuf nih, Pak ya. Tafsir tasawuf nih. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a fiha, ya, an turfa'a yadhkura fiha. Allah mengizinkan di rumah-rumahnya untuk diangkat suara dan disebut dalam rumah itu ismuhu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha, membersihkan nama Allah di rumah tersebut bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang.
Pertanyaannya, apa hubungannya? Rumah Allah tu ada dua. Yang pertama rumah fisik. Inilah masjid ni. Siapa masuk ke masjid, ada aturannya. Inilah rumah Allah untuk kita berzikir kepada Allah. Jadi boleh kita berzikir. Ini termasuk dalil Allah memberi izin di rumah-rumahnya untuk menyebut namanya, mensucikan namanya. Tapi ada rumah yang kedua dalam tafsir tasawuf, qalbun mu'min baitullah. Hati orang mukmin rumahnya. Inilah maksudnya. Isi hatimu dengan nama Allah, akan ada mahabbah kepada Allah. Disitulah kau sebut nama dia dalam hatimu. Karena itulah rumah Allah yang hakiki. Langit bumi tak mampu menampung aku, kata Allah. Yang mampu menampung adalah qalbun mu'min, hati orang mukmin. Itulah sahabat Nabi. Hati dia terisi hanya Allah saja. Kita pun belajar ilmu ini. Kita isi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ngisi ni bang. Pelan-pelan ngisi. Tambah lagi zikir khafi. Tutup mulut, rapatkan bibir, hati jeritkan Allahu Allah, Allahu Allah, diisi. Ayo. Jangan biarkan kosong rumah kita. Inilah rumah kita nanti kita menghadap Allah ni, inilah ni. Rumah inilah ni. Tapi kalau rumah fisik ni bagus, orang masuk dalam, tapi kadang hati pun masih di luar. Masuk dalam masjid. Tapi masuk ke masjid, zikir lagi, isi rumah di hati kita ini. Nah, mudah-mudahan di situ ada Allah. Ya, terasa adanya Allah SWT. Kapan tu? Pagi dan petang. Kenapa pagi dan petang? Artinya dari mulai pagi sampai petang, petang ketemu pagi, isi banyak-banyak. Nah, jadi zikir tak berwaktu. Kalau salat ada waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi rumah yang di sini tak pakai waktu lagi dah. Ya, isi terus. Biar lambat laun nanti kita senang dengan Allah. Nabi suruh amalkan. Siapa mengucapkan ini, insya-Allah husnul khatimah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. 3 pagi 3 petang. Tapi isi zikir loh, bawa betul kita nyebut itu. Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Redha, senang. Islam sebagai agama dan Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Suruh dibaca. Ya, suruh dibaca. Tapi itu akan terasa bacaan itu kalau hati sudah diisi dengan zikrullah. Baik jamaah, sekiranya cukup ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali itu, kalau ada pertanyaan satu saja, silakan. Bagaimana kita menghilangkan hati dunia ini? Kita ada perbuatan fokus kepada Allah dan tidak khusus mau ibadah umum, sehingga kita pikiran dia lain bagi kepada Allah semata-mata saja. Ya. Beliau nanya, macam mana hati kita fokus kepada Allah? Ya zikir. Tapi belum fokus. Tahap awal belum fokus lah. Mana ada orang zikir langsung khusyuk? Ya, sufi besar Ibn Atullah Sekandari menyebutkan, tadi malam kita bahas, jangan kau tinggalkan zikir walaupun kau lalai, gitu deh. Nanti kalau kau serius istiqamah, Allah akan angkat dari lalai menjadi ingat waktu berzikir. Itu urusan Allah dah. Mengangkat dari lalai kepada ingat, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Tapi Allah lihat keseruan kita, istiqamah nak berzikir. Siapa istiqamah dikasih, kan gitu. Wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka istiqamah, kami beri dia air yang segar. Itulah khusyuk, iman bertambah, takwa bertambah. Istiqamah dulu. Jangan hari ini berzikir, besok libur. Susahlah tu. Allah minta istiqamah kita. Ya, banyak berzikir. Jadi amalkan zikir, istiqamahlah. Ya, insya-Allah akan mendatangkan itu semuanya. Kita perlu waktu, perlu latihan.
maka banyak-banyak berjamaah. Banyak-banyak berjamaah. Ya, jadi. Tapi mohon pencerahan dari Pak Ustaz supaya tidak salah tadi di dalam mengartikan kata-kata ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Bahauddin Naqsyabandi, Ahmad Badawi, Imam Rifai dan sebagainya, itu wali-wali besar. Mereka semua sepakat. Pertama, zikir lalai. Tak ada khusyuk langsung, bohong. Makanya kita ambil zikir kepada orang yang ingat. Pertama lalai dulu zikir, ambil jasa lalai. Tapi ingat, bibit sudah ditanamkan, tergantung kita. Ayo, waktu ditalkin itu bibit Pak. Bibit, kau tak disemai, mati kan dia? Dibiarkan kering, tak disiram dan sebagainya, tak muncul tunasnya. Zikir juga begitu. Guru mentalkin, menanamkan bibit. Tumbuh tak tumbuh tergantung kita, ngamalkan tak. Nah, guru bilang ngamalkannya minimal 165 setelah salat fardu 5 waktu. Kurang jangan, lebih bagus. Gitu kan. Karena ikut firman Allah, alladzina yadhkurullah dzikran katsira. Zikir yang banyak kata Allah. Ada baru ada rasa. Ya, zikir yang banyak. Jadi proses semua pengamal zikir asalnya lalai. Dari lalai di istiqamah Allah angkat menjadi ingat. Waktu kita menyebut Allah, betul-betul ingat Allah, tidak ingat yang lain. Itu sudah anugerah ada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah beri rasa itu. Ingat dia. Kalau istiqamah bermujahadah lagi terus, tambah lagi, nanti Allah angkat lagi. Dari ingat menjadi hadir hati bersama Allah. Rasa Allah itu dekat. Itu langsung diberi Allah. Nah, dari hadir hati dinaikkan lagi. Jadi lupa dari selain Allah. Ya, dalam kitab Minah Husaniyah itu Pak, saya tidak muluk-muluk, memang terjadi. Orang berzikir, menyebut Allah itu sampai lupa kepada dia di luar, dia duduk berzikir. Itu batu Pak. Batu jatuh menimpa kepalanya berdarah. Tak berhenti dia berzikir. Dah lupa dengan kepada yang lain. Itu terjadi dalam kitab Al-Minah Husaniyah itu. Di Mekah juga begitu. Ada seseorang, ini guru saya ceritakan. Ya. Seseorang salat. Maklumlah, orang Afrika itu palinglah kuda di Mekah tu. Melangkah. Kita pun kadang diinjak. Ya mah, kadang-kadang orang di sana tak ada adab. Ya, kita salat pun melewatnya, disenggolnya. Sedang salat ni, di wudhu belakang. Astagfirullahaladzim. Nah, di Mekah tu macam-macam. Ada orang sedang sujud ni. Lagi sujud, lama sujudnya. Orang tu tak nampak orang yang sujud, diinjak kepala dia. Yang menginjak tu terpental. Yang sujud tak bergerak. Jadi memang luar biasa. Kalau dah hati orang fokus kepada Allah, lupa dengan yang lain. Kemudian di Somalia juga begitu. Diceritakan. Ini guru-guru kami cerita. Lagi salat Idul Adha. Kerana sana itu listrik tu Pak, tak nak pakai kabel. Itu tahun 60-an tu. Listrik tak pakai kabel. Tak pakai kabel. Tidak pakai pembungkus. Ditarik pakai kayu-kayu itu kan. Zaman dulu kan begitu. Nah, begitu sedang salat, hujan kuat, angin kuat. Hujan pun turun. Lagi salat ni, tu kayu tumbang. Kayu tumbang, kabel itu jatuh ke tanah. Coba bayangkan, kalau listrik itu kena air Pak. Nyetrum, semua lari beranjak. Itu imam, bukan lagi kaki yang kena air. Itu kabel tu ke lehernya. Tak beranjak dia. Orang semua dah lari sepi.
Jadi salatnya para sufi macam itu. Kita ni kena nyamuk dah gelisah. Benar. Kepis. Jadi orang berzikir sudah masuk tahap yang keempat. Pertama lalai, naik ingat, naik hadir. Yang terakhir lupa kepada selain Allah. Itu terjadi. Itu terjadi. Jadi kita ni nak berusaha saja. Dosalah sampai yang terakhir. Yang penting bisa ingat Allah, berzikir, alhamdulillah. Itu dah berkah dah kita dah. Bisa ingat Allah, terasa ingat Allah waktu berzikir, itu dah alhamdulillah sudah. Siapa yang kembali dengan seperti ini, oh, dah anugerah yang luar biasa dah. Ya, mudah-mudahan kita dapatkan itu. Ya.